العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. Insyaallah pagi hari ini kita akan tafakkur membaca alam yang Allah terangkan melalui sumpah-sumpahnya dalam surat Al-Fajr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal fajri wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watri wal laili idza yasr hal fi dzalika qasamul lidzi hijr. Surat Al-Fajr 30 ayat, termasuk surat yang diturunkan sebelum hijrah, disebut dengan surah Makkiyah. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan fajar, dengan 10 malam, dengan genap, dengan ganjil, dengan malam yang berjalan, membuktikan bahwa kata-kata yang digunakan oleh Allah untuk bersumpah perlu diperhatikan serius oleh kita, karena memiliki keistimewaan. Saya ambil ini dari tafsir Ar-Razi. Ya'lam anna hadhil asya' allati aqsama Allah ta'ala biha la budda wa an yakuna fiha imma fa'idatun diniyah مثل كونها دلائل باهرة على التوحيد أو فائدة دنيوية توجب بعثا على الشكر أو مجموعهما. Ketahuilah bahwa hal-hal yang digunakan Allah untuk bersumpah pasti memiliki faidah duniawi atau faidah ukhrawi, faidah akidah atau faidah muamalah, atau faidah yang berhubungan dengan pemikiran, perasaan, dan keyakinan. Pertama, faidah keagamaan tentunya mengantarkan kita untuk lebih menguatkan keyakinan hakikat pencipta alam raya, pencipta langit bumi, pencipta siang dan malam, pencipta waktu, pencipta yang genap, pencipta yang ganjil. Atau faidah yang mengantarkan kita untuk meningkatkan syukur kita kepada Allah. Wali ajli ma dzakarnahu ikhtalafu fi tafsir hadhil asya' ikhtilafan syadidan. Allah subhanahu wa ta'ala menyebut demi waktu fajar, demi malam-malam yang 10, demi yang genap dan ganjil. Itu semuanya mengantarkan kita untuk membaca sekian banyak kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala yang sangat berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena begitu banyak maknanya, para ulama pun dalam menyampaikan apa yang mereka pahami, yang mereka resapi sangat beragam. Kalimatnya ikhtilafan syadidan biasa diartikan ikhtilaf itu berbeda. Kalau saya lebih cenderung mengatakan bukan berbeda tapi beragam, tergantung bagaimana yang dirasakan oleh masing-masing ulama. Fakullu ahadin fassarahu bima ra'ahu a'zama darajatan fid din wa aktsara manfaatan fid dunya. Masing-masing ulama menjelaskan tentang makna-makna yang terkandung dalam kalimat al-fajr, layalin syafi, watri dan selanjutnya sesuai dengan apa yang mereka rasakan dan mereka pahami dan mereka jiwai, baik yang berhubungan dengan urusan ad-din ataupun urusan dunia. Artinya derajat dalam keagamaan atau manfaat dalam urusan kehidupan dunia. Amma qalu wal fajri fadzakaru fi wujuhan ahaduha ma ruwiya an Ibnu Abbas anna al-fajr huwa as-subh. Terkait dengan makna fajar, para ulama memberikan penjelasan, di antaranya berlandaskan kepada keterangan Ibnu Abbas mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-fajr adalah saat ini kita, waktu subuh ini. Kenapa? Karena waktu subuh memiliki kedudukan, memiliki keistimewaan yang sangat luar biasa. Fahuwa infijar subhi sadiqil wal kadhib wa aqsamallahu biha ta'ala bihi lima yahsul bihi min inqida'il lail wa dhuhril dhaw.
Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan fajar, dengan subuh ini, karena subuh adalah merupakan perpindahan waktu dari waktu istirahat untuk aktivitas, dari waktu gelap menuju terang, dari waktu setelahnya kita melepaskan kelelahan, memiliki kemampuan, memiliki tenaga, memiliki semangat baru. Sangat penting untuk kita ingat, fajar ini adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali orang yang kurang memperhatikan kewajiban terhadap karunia ini. Bahkan mungkin saat ini masih banyak yang tidur. Kita alhamdulillah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ruku bersama, sujud bersama, yang tentunya ruku dan sujud pada waktu fajar memiliki keistimewaan di atas ruku-ruku yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Isra, ya, fatahajjad bihi nafilatan lak, kemudian wa Qur'an al-fajr aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa Qur'an al-fajri inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Al-Qur'an pada waktu fajar betul-betul disaksikan oleh malaikat. Banyak makna fajar yang disampaikan para ulama itu, di antaranya ada lagi yang menyebutkan bahwa waktu fajar adalah intisyarin nas wa sail hayawanat min al-tayr wal wahush fi talabil arzaq, tersebarnya masyarakat di dunia, tersebarnya binatang-binatang, tersebarnya burung, tersebarnya binatang-binatang yang buas dalam mencari rezeki. وَذَلِكَ مَشَاكِلُ لِنُشْوَرِ الْمَوْتَى مِنْ قُبُورِهِمْ وَفِيهِ عِبْرَةٌ لِمَنْ تَأَمَّلَ وَهَذَا كَقَوْلِهِ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ وَتَمَدَّحَ فِي آيَةٍ أُخْرَى بِقَوْلِهِ خَالِقًا لَهُ فَقَالَ فَالِقُ الْإِصْبَاحِ. Al-Quran berkaitan dengan subuh, berkaitan dengan fajar, banyak sekali mengungkap. Untuk supaya kita perhatikan betul bahwa waktu fajar yang banyak orang masih lalai, masih tidur, penting untuk kita manfaatkan sebaik mungkin. Bahkan para ahli kesehatan pun mengingatkan, jangan tidur habis sholat subuh, atau jangan tidur waktu subuh. Banyak sekali. Tapi bagaimana orang yang masih tidur? Itu yang bangun saja sholat subuh kemudian tidur lagi, itu saja kurang terpuji, kata ahli kesehatan. Jadi kesehatan jasmani, bagaimana kesehatan rohani melebihi daripada perhatian kesehatan jasmani. Bagi yang masih tidur lebih parahnya. Tidur lagi saja kurang baik, apalagi masih tidur terus. Wa minhum man qala al-muradu bi jami'ul nahari ila annahu dalla bil ibtida' 'ala al-jami'. Ada lagi yang mengatakan sebutan subuh, sebutan fajar mengingatkan hakikat adanya pergantian waktu malam dan siang, dan permulaan siang adalah sangat penting untuk kita perhatikan dengan serius, karena permulaan itu sangat menentukan perjalanan berikutnya. Bila bermula dengan baik diharapkan baik terus. Bila bermula dengan buruk sangat dikhawatirkan susah untuk memperbaiki di perjalanan. Wadduha, ya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayat yang lain wadduha. Wadduha berkaitan dengan subuh. Dan al-duha itu kita ingat bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau setiap malam selalu melaksanakan salat malam. Ada orang-orang yang membenci Islam, membenci tauhid, tapi tidak tahan ingin mendengar Rasul membaca Al-Quran di malam hari. Itu beberapa tokoh musyrikin Quraisy itu di malam hari tahu bahwa Rasul gini hari suka baca Quran, enak bahasanya, enak susunan kalimatnya, mau dengar. Maka beberapa tokoh masyarakat kafir, masyarakat Quraisy, masyarakat musyrikin datang dari sini, datang Rasul di sini, maka mereka datang ke sini, mendekat, karena ingin semakin jelas. Dari sini juga betul, terus mendekat. Pas bertemu di sudut, kamu ada di sini, bahaya nih kalau kita ketahuan sama rakyat kita, gak boleh kita mengulang nih. Ya, gak boleh kita ulang. Maka mereka berjanji tidak mengulang. Besoknya mereka berkata berpikir yang sama.
dia nggak akan hadir kalau saya datang, karena sudah berjanji tidak akan datang. Udah, ternyata sama-sama berpikiran yang sama. Mendekat, ketemu lagi. Akhirnya kedua kalinya, wah gawat nih kita, bisa ketemu lagi begini. Kita nggak boleh besok bertemu lagi. Sampai 3 kali bertemu. Akhirnya mereka bersumpah tidak boleh bertemu lagi. Nah, sejak bersumpah, yang tokoh-tokohnya tidak lagi melakukan, tapi banyak yang lain-lain mendengarkan juga. Ada seorang perempuan yang juga suka mendengarkan Rasulullah di malam hari qiyamul lail. Ketika Rasulullah beberapa hari tidak muncul, maka di antara mereka ada yang berkata, antara seorang perempuan berkata, wah ini Muhammad sudah ditinggalkan oleh Rabbnya. Bukti beberapa hari terakhir ini enggak muncul, enggak kedengaran. Artinya sudah tidak datang lagi Quran, sudah ditinggal oleh Rabbnya. Begitu ungkapan seseorang. Dan mereka bangga kalau Rasulullah tidak kedatangan wahyu lagi. Maka dijawab, dibantah oleh surat Ad-Duha. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuk wa ma qala. Demi waktu duha, demi malam apabila sudah gelap gulita, hari ini adalah waktu-waktu yang sangat penting, waktu duha. Dan malam-malam Rasul suka menggunakannya untuk menghadap kepada Allah. Ma wadda'aka rabbuk wa ma qala. Rabbmu tidak meninggalkanmu dan tidak membenci. Kalimat tidak meninggalkanmu bantahan kepada orang yang beranggapan bahwa Allah sudah meninggalkan Rasulullah. Bahkan istilah si perempuan, wahai Muhammad, aku bahagia, setan kamu sudah meninggalkanmu. Sebutannya setan coba ya kepada Allah. Apa yang dimaksud setan oleh orang-orang musyrikin Quraisy? Kalimat setan tidak selalu negatif buat mereka. Ungkapan setan itu bos lah gitu ya. Kalau orang kita kadang-kadang suka ngomong yang bahasa akrab ya kamu udah gila ya. Jawab, bukan gila lagi, aku mau udah edan katanya, kan gitu. Itu kadang-kadang begitu. Dan seorang penyair ulung di zaman jahiliyah, ketika dia lama tidak membawa syair baru, ditanya kemana aja engkau nggak datang-datang, dia berkata, iya maafin ya setanku ini udah lama nggak datang mengunjungi aku. Itu kata mereka. Makanya ketika Al-Quran menyebutkan wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalu ila syayatinihim qalu inna ma'akum wa idza khalu ila syayatinihim, bila mereka bertemu dengan setan-setan mereka, orang-orang musyrikin Quraisy tidak tersinggung dengan disebut bertemu setan-setan mereka, tidak tersinggung karena mereka mengaku begitu. Nah, si perempuan datang kepada Nabi Muhammad, setanmu udah meninggalkanmu. Maka Allah berfirman, ma wadda'aka rabbuk wa ma qala. Ini berkaitan dengan subuh juga. Mari kita lanjutkan. Wa thaniha anna al-murad nafsu salatil fajri. Anna al-murad nafsu salatul fajri wa innama aqsama bi salatil fajri li anna salatun fi muftatahis nahar wa tajtami'u laha malaikatun nahar wa malaikatul lail kama qala ta'ala inna qur'anal fajri kana mashhuda. Yang dimaksud dengan wal fajri adalah salat subuh yang kita lakukan. Kenapa? Karena salat subuh memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Malaikat ikut bersama kita hadir di sini. Malaikat petugas malam belum pergi, malaikat petugas siang baru datang, ikut bersama kita. Itu yang dimaksud dengan inna qur'anal fajri kana mashhuda. Sebetulnya salat fajar betul-betul disaksikan malaikat yang petugas sip malam bertemu dengan malaikat petugas sip siang, bertemu dengan kita saat salat fajar. Oleh karena itu ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim sampai akhir, kita mengucapkan amin, malaikat bersama-sama mengaminkan doa kita. Sangat rugi orang yang menganggap enteng kepada salat fajar berjamaah. Oh rugi.
Sebab sholat fajar, sholat subuh berjamaah benar-benar dihadiri oleh malaikat yang ikut mengaminkan doa kita, dan malaikat berdoa ikhlas pasti, tidak berkepentingan dengan kita. Mereka bersih, tidak pernah berdosa. Maka orang yang senantiasa memelihara sholat subuh berjamaah pasti akan berbeda tampilannya dengan orang lain. Ya, kita lanjutkan. Wa thalithuha annahu fajru yaumin muayyanin wa ala yanqarn yang kelewat. Walayalin asyrik, ada yang mengatakan yang dimaksud dengan fajar adalah fajar tertentu, antara lain fajar hari Arafah. Ada lagi yang mengatakan fajar hari raya Idul Adha. Ada lagi yang mengatakan fajar hari pertama bulan Muharram. Ada lagi yang mengatakan fajar hari ke-10 bulan Muharram. Ada lagi yang mengatakan ya fajar, semuanya fajar. Ketika dihubungkan kepada bulan Dzulhijjah, fajar bulan Dzulhijjah ada dua, disebutkan fajar tanggal 9 dan fajar tanggal 10. Kenapa? Karena ada lanjutan wasyaf'i wal watri, demi genap dan demi ganjil. Genap adalah tanggal 10 Dzulhijjah, ganjil adalah tanggal 9 Dzulhijjah. Tanggal 10 Dzulhijjah tidak lama lagi akan tiba, yaitu hari raya Idul Adha yang Rasul sabdakan pada waktu beliau di Mina berkumpul dengan para sahabat yang ibadat haji. Beliau bertanya, ayu yaumin hadza, ayu syahrin hadza, ayu baladin hadza, hari apa ini, bulan apa ini, negeri apa ini? Para sahabat menjawab biasa dengan santun, Allah wa rasuluhu a'lam, Allah dan Rasul yang tahu. Rasul pada hari Sabtu di Mina menyatakan hadza yaumul hajjil akbar, ini hari haji akbar. Jadi haji akbar diungkapkan pada hari Sabtu di Mina. Tapi umumnya orang memahami haji akbar itu kalau wukuf hari Jumat, ya itu tanggal 9. Memang Rasul wukufnya hari Jumat, tapi beliau mengungkapkan kalimat haji akbar bukan hari Jumat tapi hari Sabtu, bukan hari wukuf tapi hari raya Idul Adha. Jadi haji akbar itu haji yang ada atau yang berlangsung di Arafat, di Mina, di Muzdalifah. Artinya haji akbar itu haji yang ada wukufnya, ada lempar jumrohnya, ada mabitnya, ada hadyunya. Itu haji akbar. Yang tidak disebut haji akbar yaitu tawaf sa'i kapan saja, disebut umroh. Itu bukan haji akbar. Oleh karena itu, orang yang melaksanakan ibadat haji dengan wukuf bukan hari Jumat, jangan kecewa. Kan ada yang kecewa gitu, lah udah mau bukan hari Jumat, wukuf tidak dapat haji akbar. Itu sebetulnya pemahaman bahwa haji akbar itu wukuf hari Jumat bukan cuma orang Indonesia, orang Arab juga yang memahami begitu tuh. Dulu, tapi sekarang ketat ya. Dulu itu kalau diberitakan wukuf akan berlangsung hari Jumat, masyarakat Saudi pada haji. Saya pernah itu sampai padat begini gitu. Dan waktu itu saya masih biasa menggunakan charteran bis, bukan sistem taradudi. Itu tahun 90-an, tahun 2000 sampai 2000 sekian, biasa saya dengan charter bis. Atau 2000 sampai 2005, 2006 masih. Jadi pas waktu wukufnya hari Jumat, kita berangkat meninggalkan Arafat menuju Muzdalifah. Karena saking macetnya sehingga nyampe di Muzdalifah jam 12. Padahal berangkat dari Arafat itu pas pada maghrib, macet luar biasa. Itu masih ingat. Dan waktu itu pas
hajinya sedang musim dingin. Sampai di Muzdalifah kedinginan luar biasa. Hingga saya waktu itu mencari tempat untuk mabit, untuk tidur. Jalan terus sampai ditemukanlah karpet-karpet bekas perang lain. Karena saya kedinginan, saya diselimut pakai karpet. Udah mau tidur digulung aja karpet, kedinginan betul. Habis kan kalau laki-laki cuma pakai kain ya haram. Perempuan sih pakai jaket, laki-laki nggak bisa. Akhirnya ya udah digulung pakai karpet. Saya masih ingat waktu itu kedinginan. Ya, ada yang menyatakan fajar hari Arafat, ada yang mengatakan fajar hari Idul Adha. Kenapa hari Idul Adha? Ini adalah merupakan fajar yang sangat utama. Para jamaah haji baru selesai mabit, selesai wukuf, kemudian mabit di Muzdalifah dan akan melanjutkan perjalanan ke Mina untuk melempari jumrah Aqabah. Ini betul-betul hari sangat istimewa, luar biasa. Makanya disebut fajar wal fajri. Ada lagi yang menyatakan fajar di situ adalah fajar setiap hari sejak tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Ada lagi yang mengatakan fajar setiap waktu subuh dari sejak 1 Muharram sampai 10 Muharram. Ada lagi yang menyatakan fajar waktu bulan Ramadan mulai hari-hari 10 hari terakhir. Yang mana yang benar? Selama tidak disebutkan berarti semuanya. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menjelaskan fajar yang mana, wal fajri, ya sudah semua fajar yang berkaitan dengan masalah kehidupan umat beriman. Kemudian wal fajri walayalin ashar, kalimat demi malam-malam yang 10. Ini juga malam-malam yang 10, malam yang mana? Banyak penafsiran. Tapi sebetulnya penafsiran tersebut semuanya adalah hasil tadabbur mereka, hasil renungan mereka, yang tidak bisa katakan ini yang benar, ini yang utama. Enggak, semuanya bisa bermakna. Allah bersumpah dengan malam yang 10, bukan 10 malam, tapi malam yang 10. Bedanya apa? Kalau 10 malam boleh jadi 10 malam tertentu, tapi malam yang 10 terutama tulisan Al-Quran atau bahasa Al-Quran, walayalin pakai tanwin, ashrin, itu lebih umum. Bahasa Arab begitu ya. Kan ada yang disebut dengan ma'rifat, ada yang disebut dengan nakirah. Bila dikasih tanwin disebut nakirah, itu memiliki makna sangat beragam. Tapi kalau walayalil ashri pakai alif lam, itu memiliki makna semua malam yang 10. Tapi layalin ashrin, malam-malam yang 10 yang mana saja. Kita lihat umpamanya dalam surat Al-Insyirah, Asy-Syarhu, atau bahasa kita mah surat Alam Nashrah. Lebih enaknya begitu adanya. Surat Alam Nashrah lebih mudah disebut nama surat awalnya saja. Kan surat Qul ya, Qul hu, Falaq, Binas, kan itu ya. Padahal yang sebenarnya surat Al-Kafirun, surat Al-Ikhlas kan. Tapi kan enaknya lebih mudah itu surat Qul ya, surat Qul hu. Nah, dalam surat Al-Insyirah ada kalimat inna ma'al usri yusra, ya. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Kalimat yusran terulang 2 kali dengan tanwin. Kalimat al-usri terulang 2 kali dengan tanpa tanwin, tapi pakai alif lam, al-usri. Fa inna ma'al usri, tidak fa inna ma'a usrin, tapi fa inna ma'al usri yusran, tidak al-yusra. Apa bedanya? Ketika terulang 2 kata pakai alif lam, maka yang kedua adalah yang pertama juga. Ketika terulang 2 kata tanpa alif lam tapi tanwin, maka yang kedua bukan yang pertama. Maksudnya apa? Fa inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya
bersama kesulitan yang kamu ketahui, yang kamu alami, ada yusran, ada kemudahan yang tidak terukur. Diulang lagi, kesulitan yang engkau ketahui itu ada lagi kemudahan-kemudahan lain. Artinya Allah menyediakan kemudahan jauh lebih banyak dan beragam dibanding dengan kesulitan yang kita alami. Kesulitan terbatas, kemudahan tak terbatas. Itu makna fa inna ma'al usri yusra. Demikian pula wal fajri, fajar yang pasti, walayalin ashrin, malam-malam yang 10 yang sangat beragam maknanya. Bisa malam yang 10 Ramadan, terakhir, pertama, atau tengah-tengah, silahkan, karena masing-masing punya keistimewaan. Atau malam yang 10 pada bulan Dzulhijjah. Rasulullah SAW berkaitan dengan malam 10 bulan Dzulhijjah ini dinyatakan bahwa tidak ada amal yang lebih Allah cintai, yang lebih Allah istimewakan melebihi amal-amal yang dilakukan pada 10 hari bulan Dzulhijjah, di awal bulan Dzulhijjah. Ungkapan ini membuat sahabat bertanya, termasuk jihad ya Rasulullah? Tidak bisa menandinginya? Ya, termasuk jihad. Illa rajulun, lupa lagi hadisnya, mal amalu fiha afdala bin, aduh lupa lagi hadisnya, lupa lagi. Masya Allah, luar biasa nih kekuatan memori kita, sangat terbatas. Maknanya tidak ada amal yang lebih Allah cintai melebihi amal yang dilakukan pada malam-malam yang 10 ini, yaitu mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Rasul menyatakan demikian mendapat pertanyaan dari sahabat, termasuk jihad ya Rasul? Termasuk jihad fisabilillah, tidak dapat menandingi keindahan, keutamaan, kemuliaan amal pada malam-malam ini. Kecuali orang yang berjihad, dia berangkat meninggalkan rumah, siap untuk bertempur, dia bawa harta untuk bekal berjihad, dan dia dikaruniai syahid di perjalanan. Orang seperti ini tidak bisa ditandingi. Jadi kalau orang yang berjihad sampai dia mati di medan juang, betul-betul karena Allah, mendapatkan mati syahid, itu kedudukan yang tidak dapat dijangkau oleh kedudukan yang lain. Tapi kalau sekedar jihad dan balik lagi, masih ada amal yang lebih utama yang dapat kita capai, yaitu pada 10 hari bulan Dzulhijjah. Sebentar lagi, 15 hari lagi akan masuk ke bulan Dzulhijjah. Dan saya mungkin 10 bulan Dzulhijjah sudah berada di Mekah insyaallah. Baik, saya lanjutkan. Di sini sebutkan fajrul mahram arsam li awal min kulli sanah wa inda dzalika yuhditsu umuran katsiratan mimma yatakarrar bis sinin kal hajj was shaum waz zakati was istinaf al hisab bi syuhuril ahillah. Ada apa hubungannya dengan fajar bulan Muharram? Ini juga mungkin rahasia kenapa kok Muharram dijadikan sebagai awal tahun. Padahal ketetapan Muharram awal tahun itu pada zaman Umar bin Khattab. Zaman Rasul belum ada hitungan tahun, tetapi nama-nama bulan dalam setahun sudah ada. Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani sudah biasa digunakan pada zaman Rasulullah. Tapi belum dikatakan ini tahun Hijriah. Belum dikatakan ini tahun pertama, tahun kedua. Belum. Dari sejak kapan ada istilah tahun Hijriah? Sejak zaman Umar bin Khattab. Tapi dimulainya sejak hijrah Rasulullah SAW. Nah, makanya ketika kita tahu saat ini Muharram adalah tahun baru Hijriah, berarti memang berlandaskan pemahaman para ulama pada zaman Umar bin Khattab atau para sahabat bahwa ada kalimat walayalin ashrin, malam-malam bulan Muharram, fajarnya bulan Muharram. Sudah kita tetapkan Muharram sebagai
bulan pertama dari tahun Hijriah. Dan ini juga berkaitan dengan peristiwa pada zaman Nabi Nuh, pada zaman Nabi Ibrahim. Dalam hadis Rasulullah SAW dinyatakan bahwa ketika beliau tiba di Madinah, pada waktu masuk bulan Muharram, disaksikan orang-orang Madinah yang belum menyatakan keimanan kepada Rasul, masih berpegang dengan ajaran yang mereka terima dari ajaran dulu. Mereka pada ibadah saum 10 Muharram. Maka Rasul bertanya, "Ma hadzal yaumul ladzi tasumuna?" Hari apa emang ini? Kok kalian pada saum? Orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani berkata, "Hadza yaumun 'azim." Ini hari yang sangat agung, yaitu hari ditenggelamkannya Fir'aun bersama umatnya dan diberikan kemenangan oleh Allah Musa dan umat. Musa menang, Fir'aun kalah. Umat Nabi Musa selamat, umat Fir'aun tenggelam. Hari ini Fajar, hari ke-10 bulan Muharram. Karena itu kata mereka, Musa selalu ingat kepada 10 Muharram, maka dia selalu saum setiap 10 Muharram. Maka kami pun ikut saum mengikuti jejak langkah Nabi Musa. Rasul merespon kalimat itu dengan mengatakan, "Nahnu ahaqqu bi Musa minkum." Kami lebih berhak untuk melanjutkan kebiasaan Nabi Musa dibanding dengan kalian. Maka Rasul pun ibadah saum dan beliau menyuruh umatnya untuk ibadah saum. Kemudian berikutnya, orang-orang yang menyaksikan Rasulullah saum berkata, "Ya Rasulullah, ini kan hari raya umat terdahulu." Ya, kalau begitu biar kita berbeda. Nanti tahun depan kalau aku masih hidup akan melaksanakan saum sejak tanggal 9 sampai 9, 10. Ini berkaitan dengan layalin ashrin dan wal fajri. Jadi wal fajri wa layalin ashrin berkaitan dengan bulan Muharram, terutama fajar hari ke-10 Muharram. Sampai Rasulullah suka melaksanakan saum hari ulang tahun kemenangan Musa terhadap Fir'aun. Oh, ada hari ulang tahun dalam Islam? Memang kalau disebut hari ulang tahun agak ekstrimnya, tapi realitanya begitu. Tidak ada masalah kalau hari ulang tahun itu diisi dengan ibadah. Yang tidak benar ya niup lilin, joget-joget, nah itu yang tidak benar ya. Tapi kalau umpamanya hari ulang tahun itu dengan sedekah, dengan saum, ya termasuk saum hari ke-10 Muharram itu jelas-jelas hari ulang tahun itu. Hari ulang tahun kemenangan akidah tauhid, menghancurkan akidah musyrik. Dan Rasul menegaskan, "Inna a'zama syuhuri 'indallahil Muharram." Bulan-bulan yang paling agung adalah di hadapan Allah adalah bulan Muharram. Wa 'an Ibnu Abbas annahu qala fajrus sanah huwal Muharram faj'ala jumlatal Muharram fajran wa rabi'uha annahu 'ana bil fajri al-uyun allati tanfajru minhal miyah wa fi hayatul khalqi amma qalu walin ashrin fa fihi mas'alatani. Tentang fajar masih banyak makna diungkapkan oleh para pendahulu kita. Antara Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksud dengan fajar adalah fajrus sana, fajarnya tahun, awal tahun, yaitu bulan Muharram. Oh, ini yang dijadikan dasar oleh para ulama berikutnya. Dan Ibnu Abbas tentunya masih ada waktu ditetapkan Muharram sebagai tahun pertama, apa bulan awal, bulan 1, bukan tahun pertama, bulan 1 dari tahun Hijriah adalah Muharram. Ternyata Ibnu Abbas mengatakan fajrus sanah wal Muharram. Jadi fajar pertama dalam 1 tahun adalah fajar Muharram. Artinya tanggal 1 Muharram adalah awal tahun baru Hijriah. Kemudian ada lagi yang dimaksud dengan wal fajri adalah infijar
munculnya atau keluarnya air mata air yang dijadikan sebagai sumber kehidupan umat. Banyak makna lah. Sekarang masuk kepada walayalin ashrin, demi malam-malam yang 10. Pertama, innama ja'at munakkaratan min baini ma aqsamallahu bi anna layalin makhsusah bi fadail la tahsulu fiha ghiraha wa tankir dalun al fadilah al azimah. Al mas'alatu tsaniyah dzakaru fi wujuhan ahad wa annaha ashru dzil hijjah li anna ayyamul istighal bi hadzal nusuk fil jumlah. Beda kenapa dalam Al-Quran kita temukan wal fajri wasyaf'i wal watri wal laili, kecuali walayalin pakai tanwin cuma ini. Yang satu, yang ketiga, yang keempat tidak pakai tanwin. Wal fajri wasyaf'i wal watri wal laili. Oh, ini dikhususkan walayalin ashrin, tidak wal layalil ashri. Kenapa dikhususkan dengan tanwin? Ini menunjukkan Allah berkehendak untuk menekankan pentingnya kita perhatian serius, perhatian khusus dengan adanya tanwin ini. Dibedakan dari yang lain karena 10 malam ini atau malam yang 10 ini memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Karena itu dikasih tanwin, dibedakan bentuknya. وثانيها أنها أشهر محرم من أول إلى آخر وهو تنبيه على شرف تلك الأيام وفيها يوم عاشوراء ولصومه من الفضل ما ورد به الأخبار. والثالث أن العشر الأواخر من شهر رمضان أقسم الله تعالى. Ya, tadi sudah saya sebutkan bahwa 10 malam atau malam 10 itu banyak makna di kalangan para ulama. Kemudian ada lagi, sekarang masuk kepada wasyaf'i wal watri. Jadi lebih luas lagi nih maknanya nih. Demi genap dan demi ganjil. Apa makna demi genap, demi ganjil? Sewaktu Adam diciptakan Allah masih ganjil, sendirian. Maka Allah sediakan baginya pasangan, sehingga bersama istri itu wasyaf'i. Sebelumnya wal watri. Lalu ada langit, ada bumi, ada matahari, ada bulan, ada siang, ada malam. Itu semuanya wasyaf'i, genap semuanya. Wal watri, dan ganjil. Solat kita ada solat fardu, ada solat sunnah. Solat fardu jumlah keseluruhan ganjil. Solat sunnah jumlah keseluruhan juga ganjil. Bila disatukan sholat sunnah dengan sholat fardu jadi genap. Kan gitu ya. Sholat ada 2, ada fardu, ada sunnah. Fardu ada 2, ada genap, ada ganjil. Yang genap zuhur, asar, isya, dan juga subuh. Ganjil ada maghrib. Sholat sunnah duha silahkan lakukan genap 2, 4, 6, 8, 12. Malam hendaklah ganjil. Yang penting ganjil. Mau berapa rakaat di malam hari silahkan. Yang penting ganjil, perhatikan. Apabila bapak dan ibu capek malam ini, takut susah bangun di akhir malam, silahkan sebelum tidur sholat ganjil. Entah 3 rakaat, entah 5 rakaat, entah 1 rakaat. Mana yang lebih afdal, yang lebih khusyuk, yang lebih lama? Bisa saja 1 rakaat selesai 1 juz, 11 rakaat cuma 11 ayat. Ya tentu yang 1 juz lebih utama lah gitu ya. 1 rakaat silahkan. Ya saya kadang-kadang juga begitu ketika kecapean. Pada waktu malam Ahad yang lalu, Sabtu Ahad, saya Sabtu jam 12 masih di luar rumah, jam 12 malam masih di luar rumah, tapi udah nyampe, baru pulang dari Subang. Dan Sabtunya capek betul. Sabtunya itu kan subuh di luar biasa, di
dua di mana itu di Setiabudi Regensi. Dari Setiabudi langsung saya ngisi manasik sampai lewat zuhur sampai jam 2, langsung berangkat ke Subang, pulang jam 12. Wah, ini jangan-jangan besok tidak bisa bangun cepat-cepat. Sudah, saya sebelum tidur sholat dulu. Tapi hari Ahadnya saya harus sudah ngisi lagi sebetulnya. Ahad subuh itu ya kemarin di mana lupa lagi saya. Hari Ahad subuhnya juga ngisi. Makanya ya udah tidur dulu. Ya begitulah, supaya memang kita terjaga agar setiap malam kita melakukan sholat sunnah dengan jumlah ganjil. Mengganjilkannya silakan mau di awal malam, di tengah malam, di akhir malam. Itu kalimatnya mengganjilkan. Rasul bersabda, "Awtiru ya ahlal Quran fa innallaha witrun yuhibbul witra." Ganjilkan oleh kamu salat malam kamu wahai ahli Al-Quran, supaya kamu ingat bahwa Allah itu witir, senang kepada yang witir. Artinya orang yang melakukan sholat dengan witir disayangi oleh Allah. Makanya sholat fardu 17 rakaat ganjil. Sholat sunnah silahkan berapa rakaat, yang penting ada yang diganjilkan. Wasyaf'i wal watri. Apalagi yang dimaksud dengan wasyaf'i wal watri? Banyak sekali disebutkan asyaf wal watru huwaladzi tusammil arabul khasa waz zaka wal amatu az-zawja wal farda. Berhubungan antara kita tentu tidak pernah lepas dari ganjil dan genap. Suami istri genap, ya. Sebelum suami istri masih ganjil, kan gitu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada ganjil, ada genap agar kita selalu ingat bahwa semua itu adalah merupakan jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi yang maksud wasyaf'i wal watri? Banyak nih para ulama menjelaskan tentang wasyaf'i wal watri. Ada yang menyebutkan inna laisa bimaqtiin bihi wasis anna syai'an min al-makhluqat la yanfaku an kauni syaf'an wa watrun fa ka'annahu yuqalu uqsimu bi rabbil fardi waz zawj. Oh iya, kalimat wasyaf'i wal watri seakan-akan Allah berfirman, aku bersumpah dengan makhluk yang kuciptakan, ada yang ganjil, ada yang genap, dan aku yang menentukan makna genap dan makna ganjil. Oleh karena itu kita sholat dengan genap dan ganjil, supaya kita ingat selalu Allah menciptakan alam berpasangan. Dalam surat Yasin kita temukan subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang telah menciptakan pasangan-pasangan, semuanya adalah Allah yang menentukan. Asy-syaf'u darajatul jannah wa yasamaniyah wal watru darakatun nar wa yasab'atun. Ada lagi kalimat asy-syaf'u genap adalah derajat-derajat ahli surga, ada 8 derajat. Sedangkan al-watru ganjil adalah keraknya neraka, ada 7. Jadi orang yang masuk neraka ada 7, bukan derajat kalau ke bawah ya. Apa tuh? Kalau ke atas derajat, kalau ke bawah apa namanya? Nah, ke bawah itu neraka yang mendingan, yang agak bawah. Yang lebih parah bawah. Paling dalam adalah yang ke-7. Sampai disebutkan dari permukaan jahanam sampai ke dasarnya jahanam itu disebutkan 7.000 tahun jaraknya itu. 7.000 tahun baru nyampe ke dasar. Jadi kalau orang masuk ke jahanam gak mungkin bisa keluar lagi. Oh, ngeri sekali. Wallahu alam. Kita itu adalah masalah keimanan, bukan masalah pemahaman. Tidak mungkin dapat diteliti dengan keilmuan. Ilmu kita hanya untuk memahami alam dunia. Akal kita harus kita manfaatkan untuk memahami alam dunia. Untuk akhirat bukan dipahami, tapi diimani saja. Maka
Makanya terkait dengan pasangan hidup di dunia, bapak-bapak dipersilahkan genap, tapi walaupun disilahkan genap sampai 4, pada umumnya isinya 1. Gak tahu di sini ya ada yang isinya lebih dari 1 enggak? Untuk ibu-ibu ya suami hanya 1. Tapi kalau ibu-ibu mau bajak suami di surga nanti. Mau ya ibu banyak suami? Susah untuk menjawab karena belum kebayang, memang bukan untuk dibayangkan, tapi untuk diimani. Al-Quran tidak menyebutkan pasangan hidup di surga banyak itu hanya untuk laki-laki banyak istrinya. Tapi Al-Quran menyebutkan ahli surga pasangannya banyak, mau bapak-bapak ataupun ibu-ibu. Tapi umumnya para pembahas, para mubalik menyebutkan bapak-bapak saja, nanti ditunggu banyak bidadari. Ibu-ibu tadi disebut-sebut ditunggu banyak bidadara, enggak. Padahal Al-Quran tidak memisahkan. Baik, saya lanjutkan. Jadi di akhirat ada surga, ada neraka, pasangan itu. Tapi neraka ada 7 tahapan ke bawah. Neraka, surga ada 8 tahapan ke atas. Neraka 7 tahapan ke bawah. Menunjukkan bahwa kalau sudah sampai di bawah enggak mungkin bisa naik lagi. Semoga Allah selamatkan kita dari bahaya siksa neraka. Kemudian asyafu sifatul khalqi kal ilmi wal jahli wal qudrati wal azzi wal iradati wal karahiyah wal haya wal maut. Ya, genap itu merupakan sifat-sifat semua makhluk yang Allah ciptakan. Ada siang, ada malam, genap. Ada gelap, ada terang. Ada pasangannya semuanya. Ada hidup, ada mati. Ada bodoh, ada pinter. Ada lemah, ada kuat. Semuanya ciptaan Allah. Dan ketika kita lemah, ingat kepada Zat yang Maha Kuat. Ketika kita kuat, manfaatkan kekuatan untuk menolong yang lemah. Baik kekuatan berpikir, kekuatan finansial, kekuatan kesehatan, gunakan untuk kepentingan yang lain. Karena semua kekuatan milik Allah. Ingat Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika beliau sudah dilantik menjadi khalifah. Beliau menyampaikan orasi politiknya yang pertama, istilah sekarang ya orasi politiknya. Waktu itu Abu Bakar berpidato, antrain makna kalimat yang beliau sampaikan, semua yang lemah dari kalian sangat kuat di hadapanku sebelum aku penuhi hak-hak yang lemah. Sebelum aku penuhi hak-hak yang lemah, maka yang lemah di hadapanku sangat kuat di hadapanku, yang membuat aku bisa hancur kalau aku tidak perhatian kepada yang lemah ini. Berarti kan kuat sekali itu ya. Kebalikannya, semua yang kuat di antara kalian sangat lemah di hadapanku, sebelum kekuatan kalian aku gunakan untuk menolong yang lemah. Begitu kata beliau. Gak ada artinya kekuatan kalian kalau tidak digunakan untuk membantu yang lemah. Bahkan sangat berat apa yang akan kalian hadapi di akhirat. Karena orang yang punya kekuatan, entah kekuatan berpikir, kekuatan bergerak, kekuatan finansial, kekuatan politik, apapun kekuatan tersebut, amanat dari Allah. Bila tidak digunakan untuk menolong yang lemah, berat tanggung jawabnya di hadapan Allah. Karena itu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu ketika sedang membawa sekian banyak unta mau dijual ke negeri Syam, dikabarkan di sana sedang dalam keadaan pailit, sedang dalam keadaan betul-betul terjepit ekonomi. Maka di Syam mendengar ada rombongan unta dibawa oleh Utsman, para pengusaha di Syam ingin membelinya untuk dijual di tempat yang sangat kekurangan. Datang mereka kepada Utsman bin Affan. Betul ini unta engkau wahai Utsman? Iya. Mau dijual berapa? Kamu siapnya berapa? Saya siap membeli harga 2 kali lipat karena sekarang betul-betul sedang memerlukan.
Kata Utsman bin Affan, murah banget kok cuma 2 kali lipat. Emang maunya berapa? Pokoknya ada yang siap membeli lebih mahal dari itu. Datang lagi yang lain, aku siap 3 kali lipat aku beli. Masih ada yang lebih 5 kali lipat, masih ada yang lebih. Kata Utsman bin Affan, siapa yang lebih? Yang berani membeli ini dengan harga lebih daripada 5 kali lipat? Kata Utsman bin Affan, man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang membawa kepada kebaikan, maka akan Allah lipat gandakan 10 kali lipat. Kamu cuma 5 kali? Enggak lah, aku mencari yang 10. Oh, ini mau dibawa kemana jadinya? Mau aku sumbangkan kepada orang-orang yang sedang dalam keadaan kekurangan. Ingin mendapatkan lebih dari seperti itu. Subhanallah, luar biasa ya. Jadi ditawar 5 kali lipat saja nggak dikasih, karena memang sudah diniatkan untuk disedekahkan. Itu lebih menguntungkan. Dan Utsman bin Affan sampai sekarang masih bersedekah terus. Kan sudah wafat. Lihat di Madinah ada hotel begitu tinggi, tertulis wakaf Utsman bin Affan. Itu wakaf dari Utsman. Sampai saat ini hotel itu adalah mengalir pahalanya buat Utsman bin Affan. Pernah lihat hotel di Madinah tulisannya wakaf Utsman bin Affan? Mungkin hotelnya kelihatan cuma nggak tahu ada tulisannya di sana. Nah, ini kan ada genap. Jadi ada bodoh, ada pinter, ya, ada berilmu, ada tanpa ilmu. Semuanya itu ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang cerdas, amanat dari Allah, memegang kecerdasan untuk kepentingan orang yang tidak cerdas. Bila kecerdasan tidak dimanfaatkan untuk yang tidak cerdas, tantangan nanti di hadapan Allah akan berat. Kenapa? Aku berikan kepada kamu nikmat kecerdasan, tidak digunakan untuk kepentingan umat yang lain. Berat itu sebetulnya. Mau kecerdasan, mau kekayaan, mau kekuatan fisik, kekuatan politik, kekuatan finansial, semuanya adalah ada pasangannya. Yang kaya ada orang miskin. Bila tidak ada orang miskin, orang kaya tidak akan punya arti hidupnya. Mungkin orang yang punya sawah umpamanya 10 hektar, 20 hektar, kalau tidak ada orang miskin, dia harus nyangkul, nggak akan bisa itu. Makanya Allah siapkan orang miskin yang sangat berguna bagi orang kaya. Wasyafi wal watri. Kemudian ada lagi yang disebut dengan karahiyah dan iradah. Ada orang menolak, ada orang semangat untuk mendapatkannya. Itu juga wasyafi. Ada al-hayah dan ada al-maut. Ada hidup, ada mati. Kemarin saya ditanya oleh seseorang, Ustaz, ada yang berkata, buat apa kita baca Quran? Katanya petunjuk bagi kehidupan. Aku tanpa Quran hidup kok. Aku bisa aktivitas, bisa dapat uang banyak, bisa kerja tanpa Quran. Bagaimana cara menjawab orang seperti itu? Kita sampaikan kepadanya, kamu ternyata karena tidak pakai Quran nggak tahu apa arti hidup. Kamu itu capek hidup kamu itu. Coba pagi-pagi siap-siap bekerja, sekian jam bekerja, pulang capek, nanti besok kerja lagi. Kapan akan dinikmati hasil kerjamu? Ya, tapi kan dengan punya uang kita bisa makan. Binatang juga bisa makan tanpa uang. Tanpa ilmu sama, apa sih artinya? Kalau tanpa Al-Quran, hidup kamu betul-betul capek aja yang ada. Kapan dinikmatinya? Dengan Al-Quran, kecapean di dunia untuk meraih istirahat di akhirat. Beratnya kehidupan dunia untuk meraih keringanan di akhirat. Dan itu untuk tidak ada akhirnya kenikmatan di akhirat. Kenikmatannya cuma sebentar. Sekarang kerja terus, jangan-jangan hasil kerja sudah terbayang uang sekian miliar, ternyata besok mati, tidak ada punya arti apa-apa itu. Sungguh berat. Makanya kalau orang berkata, aku tanpa Quran bisa hidup, kamu belum tahu apa arti hidup.
Hidup yang sebenarnya tentunya enak, nikmat, enggak capek, enggak pusing. Sekarang mah ada pusing, ada capek, ada lesu, ada letih, ada sakit. Gak ada artinya kalau hanya mengejar-ngejar kehidupan dunia. Nah, kemudian Al-Quran menyebutkan alladzi khalaqal maut wal hayah. Kita diingatkan dengan surat Al-Mulk, Allah itu yang menciptakan mati dan hidup, bukan yang menciptakan hidup dan mati. Apa maknanya? Allah menciptakan mati dan hidup, berarti hidup yang sebenarnya sesudah mati. Karena Al-Quran menyebutkan mati dan hidup. Adapun sekarang Mas sedang di perjalanan menuju pintu kematian guna menuju kehidupan. Mau hidup senang, capek-capeklah sekarang. Kalau sekarang tidak mau capek, siap-siap capek di akhirat. Makanya dulu ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu pertama dan dalam keadaan gelisah, bimbang, tapi setelahnya tahu bahwa itu adalah wahyu dari Allah, terutama setelahnya turun surat Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Setelahnya turun surat Al-Muzammil, maka Rasul bersabda kepada Khadijah, ya Khadijah, laqad madha ahdur rahah. Wahai Khadijah, sudah tidak punya waktu lagi buat kita saat ini untuk istirahat. Nanti saja istirahatnya kalau sudah selesai tugas di dunia, baru kita akan istirahat. Selama kita masih di dunia, enggak ada waktu untuk istirahat. Kalaulah tidur untuk Rasul memang bukan istirahat. Tidurnya Rasul pembekalan diri untuk bekerja berikutnya. Makanya tidak ada, saya malu lagi nggak enak tidur, nggak usah digelisahkan tidak enak tidur. Kenapa memang tidak enak tidur? Ya udah zikir saja terus. Nggak bisa tidur, ya udah zikir. Jadi amal. Dan kalau saya sih, kalau susah tidur, sudah dengarkan Al-Quran jadi tidur. Ya, itu langsung disetel aja Al-Quran, sudah sambil meresapi, langsung tidak sadar lagi tidur langsung. Atau dilanjutkan baca Quran lagi tidur, oh suara saya jadi bagus, berasa suara orang lain, cuma ke bawah mimpi aja. Masih banyak makna wal watri ya. Ini luar biasa, para ulama terdahulu menyebut al watri itu sangat luas sekali. Apalagi yang paling penting nih ya, karena ada lanjutan wasyafiul watri wal laili idza yasri. Cuma waktunya juga sudah cukup insyaallah, dan saya ingin menyampaikan sesuatu yang sangat penting. Barangkali di antara yang hadir di sini juga ada keluarga yang akan berangkat haji. Setelahnya perkembangan perjalanan haji saat ini ada yang di luar jangkauan. Dari dahulu jamaah haji Indonesia termasuk jamaah terbanyak sedunia ya. Maka perhatian para pemimpin Saudi juga berbeda untuk Indonesia dengan yang lain. Sejak tahun 1984, dan waktu itu haji pertama saya tahun 84, itu baru dibentuk muassasah. Dulu mungkin di antara bapak dan ibu yang haji sebelum tahun 84 tidak ada istilah muassasah dan maktab. Yang ada dulu syekh kan gitu. Dari sini sudah dipesan menuju Syekh Bulan. Di situ ada koordinator para jamaah haji, istilahnya Syekh gitu kan. Nah, sejak 84 ada muassasah. Muassasah itu ada muassasah Asia Tenggara, Asia Tengah, ada muassasah Eropa, Amerika. Nah, muassasah itu sekarang sudah berubah statusnya. Yang dulu disebut muassasah
sekarang mah syarikah. Dulu untuk se-Asia Tenggara satu muassasah. Di bawah muassasah ada maktab-maktab. Satu maktab itu menampung 6 sampai 7 kloter. Dan beberapa maktab dihubungkan dengan Indonesia melalui daker, melalui sektor. Wah, banyaklah istilah-istilah. Nah, sejak tahun ini Indonesia berhubungan bukan lagi dengan satu, tetapi dengan 8, namanya 8 syarikah. Karena 8 syarikah, ketika jamaah haji Indonesia mendapatkan visa melalui biometrik, maka visa tersebut terkadang kepada syarikah 1, syarikah 2, syarikah 3. Bergabunglah dalam satu kloter 440 jamaah. Ternyata dari 440 jamaah itu ada yang visanya syarikah 1, ada syarikah 2, ada syarikah sampai syarikah 6, sampai 8 syarikah. Apa yang terjadi? Dalam satu kloter nyampainya di Mekah beda-beda hotel. Ini cukup sulit sekarang ini. Saya mendapatkan amanat dari Allah untuk membimbing manasik 162 orang jamaah. Dari 162 itu terbagi kepada 6 syarikah. Sehingga akhirnya keberangkatan pun tidak sama. Cukup berat. Diatur-atur terus oleh kasih haji. Yang tidak bisa dipaksakan ada 8 orang yang terpisah. Saya satu kloter dengan istri, kloter 50, tapi beda syarikah. Mungkin nyampe di Mekah nggak tahu saya berdekatan dengan istri hotelnya atau berjauhan, nggak tahu. Mungkin saya di Misfalah, istri saya di Jarwal, wallahu a'lam. Dan nanti turun dari pesawat akan disambut, nih syarikah ini bis ini, syarikah ini bis ini. Nanti bis dibawa ke mana? Bis membawa jamaah ke mana? Nggak tahu. Ini mulai tahun ini. Apa yang menjadi penyebab? Semangat Kemenag ingin meningkatkan pelayanan terhadap jamaah haji Indonesia agar syarikah kompetisi. Maka ditawarkan kepada 8 syarikah. Ternyata membuat sekian banyak kebingungan. Bahkan ada yang terpisah syarikahnya antara anak dengan si nenek. Iya, sampai di Madinah si nenek menyaksikan anaknya pergi, si nenek masih di Madinah. Nangis. Suami istri terpisah. Aduh, mohon doanya dari semuanya agar nanti pada hari-hari intinya hari haji jangan sampai menghadapi kesulitan. Saat ini banyak yang terpisah, suami dengan istri terpisah. Bukan terpisah kamar memang harus dipisah. Tapi terpisah hotel, bahkan mungkin terpisah rombongan, terpisah segala-galanya. Kalau sekiranya suami dan istri pertama kali haji atau pertama kali keluar negeri, nggak kebayang nyampe di sana berhari-hari, di mana istri saya? Si ibu bertanya-tanya, di mana suami saya? Dikontak-kontak mau berangkat pun nggak mau, nggak tahu harus bagaimana berangkat menuju tempat tersebut. Ini di luar negeri. Ya Allah, wallahu alam. Ya, kita doakanlah orang yang memang salah ngambil langkah diampuni oleh Allah. Ini salah ngambil langkah ini. Kenapa kok menuju supaya ada kompetisi langsung 8 syarikah? Kalau 2 masih mendingan lah gitu. Asalnya 1 menjadi 2 masih mendingan. Ini mah 8. Nanti itu hotelnya itu ada yang di Raudhah, sudah dekat ke Mina.
ada yang di Jarwa dekat ke Masjidil Haram, ada yang di Misfalah. Itu se-Indonesia semuanya mengalami kesulitan. Di Jawa Timur sudah demo para jamaah. Ada juga yang bernasib baik, ada satu kloter, satu syarikah ada. Mungkin itu adalah bareng-bareng misi biometriknya. Tapi yang tidak bareng, ya, termasuk mantu saya. Kan saya berangkat bertiga untuk membimbing ini. Saya, istri dan mantu. Saya satu syarikah dengan jamaah 29 orang. Istri satu syarikah dengan jamaah 124 orang. Mantu saya menyendiri, padahal dia diangkat menjadi ketua rombongan. Dia menjadi ketua rombongan, rombongannya beda syarikah. Jadi dia menjadi ketua untuk dirinya sendiri. Subhanallah, ini sangat luar biasa ya. Ya, kita berdoa semoga semuanya jamaah mendapatkan ridha Allah, itu yang paling utama. Ya baik, kita berdoa saja ya. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafiina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulil ajma'in. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawinu bihi 'alaina musibati dunya. Allahumma mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana. Allahumma ij'alhu waritha minna. Allahumma ij'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma la tas'alid alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna birahmatika ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah untuk pagi hari ini kita baru tadabbur surat Al-Fajr, baru sampai ayat 3-nya. 3 ayat saja, insyaallah ayat berikutnya pada kesempatan lain. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.